fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Walaupun sebenarnya perda ini kami sudah revisi, dan insya Allah di hari Rabu dia kami akan mengesahkan perda yang baru, namanya Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau P4GN dan PN. Itu di perda ini insya Allah nantinya, kalau perda dulu itu dia ada mengatur Pak, siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini. Nah insya Allah kalau ini perda disahkan, mulai gubernur, sekda provinsi, kemudian bupati sampai kelurahan kecamatan itu ada struktur satuan tugas namanya, yang insya Allah akan bertanggung jawab untuk bagaimana mencegah daripada proses peredaran narkotika ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia ayah kami, kenapa ini kami angkat? Karena memang ini sebuah keprihatinan yang sama-sama. Bahkan saya juga melibatkan anak-anak kita dari SMA, mengurus OSIS SMA 1 ini supaya apa? Supaya paling tidak mengetahui informasi awal. Dan ini juga bagian dari pendidikan kewarganegaraan Pak Lurah. Karena bagaimanapun negara lain itu tidak bakal menyerang kita secara militer, insya Allah. Tiba-tiba ada pesawat terbang, ada tank datang, insya Allah dia. Tetapi negara lain, bangsa lain bisa menghancurkan generasi etam itu lewat peredaran narkotika ini. Etam ketahui hampir tiap minggu informasi-informasi yang terdapatkan. Ada temuan sabu, ganja, segala macam. Yang notabene itu bukan daerah etam sebenarnya. Ada dari Cina, dari Malaysia, dari Singapura, bahkan dari Filipina, bahkan dari Australia. Tujuannya apa? Satu, menghancurkan generasi etam. Karena bagaimanapun etam ini mungkin 5-10 tahun paling kuat kiranya ya. Etam lah, tapi kita hanya umur campuran. 10 tahun dia ada lagi etam nih, kemungkinan besar digantikan oleh anak etam, cucu-cucu etam. Nah etam berupaya dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Lurah, momentum yang cukup baik ini, karena Kutai Kartanegara salah satu kabupaten yang menjadi 3 besar peredaran narkotika di Kalimantan Timur. Bahkan Kalimantan Timur di bawah 2019 itu termasuk 3 besar dulu ya, 3 besar peredaran narkotika, luar biasa. Dan menyasar anak-anak etam. Etam berkomitmen jangan sampai anak etam ini mati sia-sia gara-gara narkotika. Oleh sebab itu kenapa kami dorong perda ini supaya ini menjadi komitmen etam sama-sama. 5 tahun 10 tahun lagi SIDA ini menggantikan etam. Kalau ini anak etam ini sampai dari sekarang direcoki oleh narkotika, jenis sabu dan sebagainya, apa yang bisa kita harapkan? Sementara IKN sudah pasti di pertengahan 2022 ini sudah dibangun fasilitas pelabuhan dan semacamnya. 2023 sudah mulai infrastrukturnya. 2024 insya Allah proses pemindahan, dan insya Allah kalau berjalan dengan baik, kita ini bagian dari daerah penyangga. Kalau generasi etam letoy dan generasi etam ini terlalu banyak membuang waktu kemudian menggunakan dengan narkotika, apa yang bisa kita harapkan di Kutai Kartanegara ini? Padahal Kutai Kartanegara menjadi salah satu cikal bakal bangsa ini, karena kerajaan paling tua yang merajut Nusantara itu di situ. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kenapa ini kami sampaikan, ini bagian dari komitmen etam sama-sama. Paling tidak etam dengan anak etam, keponakan etam, keluarga etam dulu. Bagaimana caranya etam membentengi anak etam jangan sampai terpengaruh dengan narkotika. Walaupun dia akan disampaikan oleh Mbak Indonesia, modusnya macam-macam nih Pak. Macam-macam modusnya, luar biasa, canggih, luar biasa. Makanya oleh sebab itu kita harus tahu juga cara-caranya, metodenya, modusnya seperti apa. Yang pasti narkotika apapun jenisnya. Ada namanya narkotika, psikotropika, dan lainnya, itu merugikan masyarakat kita. Terakhir kami kebetulan diminta oleh BNN Pusat, kemudian provinsi untuk mendampingi SIDA. Karena daerah etam ini termasuk daerah yang subur kantongnya, kedambanya, tahu kita kedamba. Nah, bagi masyarakat etam, kantong kedamba itu sebenarnya tumbuhan biasa sebenarnya. Iya, karena tanpa ditanam pun dia tumbuh. Nah, kami diurus itu sebenarnya wadah-wadah
supaya di dalam longsor tanah di pinggir sungai itu ditanamin loh. Tapi salah tanam sebuting itu insya Allah akan tumbuh seorang. Nah entah kenapa ini bernilai ekonomis, dijual 2.000 sampai 3.500 basahnya daun itu. Nah karena masyarakat yang butuh pekerjaan, karena itu nyaman banget, ambil daunnya, basahin, dijual, dapat tipis. Kadang-kadang ngetangnya aja nggak beli gelang pulsa apa segala macam. Nah ini pun kedamba tuh daunnya alai, rendang itu dijual dapat 40.000 atau 50.000 itu. Saking nyamannya itu. Tetapi kita ditahu ternyata kedamba ini diekstraknya menjadi salah satu narkotika golongan 1. Makanya oleh BNN pusat itu Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk mensosialisasikan bahwa kedamba ini dijualbelikan karena ini masuk golongan narkotika dan itu sifatnya sebenarnya penghilang rasa nyeri. Nah, adik-adik, penghilang rasa nyeri, tetapi efeknya adiksi, ketergantungan. Nah, contoh-contoh inilah yang mungkin dalam kesempatan ini kita mencoba ingatkan kembali. Mungkin ada yang lebih tahu sebenarnya terkait bahaya narkotika, tetapi kita ingatkan keluarga-keluarga kita. Padahal sebenarnya narkotika itu sebagian besar itu digunakan untuk terapi sih sebenarnya. Kebetulan kami pernah juga di kesehatan, apalagi beliau pakarnya itu. Jadi untuk kalangan tertentu pasien luka bakar misalnya, itu biasanya kebetulan saya pernah menjadi perawat di rumah sakit. Jadi untuk luka bakar di atas 90% itu luar biasa sakitnya itu. Karena yang terbakar itu di beberapa jaringan sarafnya. Jadi luar biasa sakitnya. Kena angin itu sakit. Nah, untuk itu sebenarnya diinjeksikan morfin untuk mengurangi sakit. Nah itu. Kemudian ada jenis kodein. Kodein itu dia bekerja untuk merangsang saraf simpatis setan. Jadi orang batuk senapas ya. Ingat itu ya, tahu apa ya? Batuk senapas itu diberi kodein misalnya, bentuknya kodipron. Supaya apa? Supaya efeknya menekan saraf ketergantungan lagi. Karena kita bila kita batuk senapas itu biasanya tekanan, mata sakit apa segala macam, kan batuk terus. Nah, kodipron ini, kodein ini sebenarnya digunakan untuk mengurangi reaksi batuk tadi. Nah itu juga narkotika, tapi untuk kebutuhan kesehatan. Ternyata dari usia yang makin dini, dari SD sudah dikenalkan dengan narkoba supaya dia makin lama pakai narkobanya. Kalau yang pakai umur 30 palingan mungkin sampai umur 50 lah. Mungkin karena sudah sakit-sakitan meninggal ya. Jadi cuma 20 tahun. Tapi kalau anak dari umur 10 tahun sudah dikenalkan dengan narkoba, kira-kira berapa keuntungan bandar ini kalau dia terus pakai? Nah, lebih panjang Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kerugiannya apa? Kita bisa mengakibatkan namanya lost generation. Ada generasi yang hilang karena penyalahgunaan narkoba itu. Dan stigma bahwa orang yang pakai narkoba ini pasti anaknya bandel. Benar ya Pak Ibu? Stigmanya mungkin pasti nih seorang tuanya nggak pintar mendidiknya nih sampai anaknya kena narkoba. Nah itu stigma-stigma yang mungkin tidak bisa kita hindari ya, adanya stigma yang seperti itu. Nah justru stigma ini yang harus kita rubah karena memang tidak semua orang yang menyalahgunakan narkoba ini adalah orang-orang yang memang melakukan pidana, tetapi mungkin ada orang yang memang dia punya masalah, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, salah pergaulan dan justru menyalahgunakan narkoba gitu. Nah justru orang yang pakai narkoba ini adalah orang yang perlu kita tolong Pak. Kalau semakin kita biarkan dia akan semakin terpuruk gitu.